Jumpa lagi dengan saya Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita saya akan bahas soal OSP Fisika 2021 nomor 1 ya. Dan konsep ini persis seperti konsep yang saya jelaskan sebelumnya. Bedanya hanya di sini katrolnya ini terpisah ya. Jadi tadinya bendanya ada di sini kan. Sekarang bendanya ditaruh di sini ya. Seperti itu, hanya itu aja bedanya. Tadinya kan yang kasus pertama benda ini nempel di sini. Ya, tapi mirip-mirip, dan karena soal ini bukan soal kuantitatif tapi soal kualitatif, artinya jawabannya dalam huruf-huruf, maka saya hanya mengerjakan persamaannya sampai huruf yang didapatkan. Silakan Anda selesaikan sendiri ya, karena kalau huruf itu jawabannya bisa macam-macam. Yang penting persamaan 6 persamaannya itu sama ya. Nah, kalau di soal OSP yang sekarang kan itu dalam bentuk huruf, bentuk angka. Jadi seperti yang tadi kan bentuk angka yang sebelumnya. Ya. Dinyatakan dalam M kecil dan bisa dicoret semua. Jadi M1-nya dinyatakan dalam M kecil, M2-nya dinyatakan dalam M kecil, M-nya juga, kemudian sudut θ-nya dipilih sudut istimewa 37 derajat, gravitasi dibiarkan aja terakhir. Nanti kalau gravitasinya 10 ya tinggal dimasukkan 10 dan didapatlah angkanya. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Jadi sebuah balok bermasa M1, nah ini M1 di sini, diletakkan di atas bidang miring, licin, jadi bidang miringnya licin, bermasa M, besar, dan sudut kemiringannya θ. Sistem balok dan bidang miring tersebut kemudian diletakkan di atas lantai yang licin. Jadi ini lantainya licin. Ya, lantai ini diam terhadap tanah. Balok lain bermasa M2, nah ini, dihubungkan dengan balok M1 melalui suatu sistem katrol ringan, licin, dan tak bermasa seperti tampak pada gambar. Nilai percepatan gravitasi G, hitung percepatan bidang miring M terhadap lantai. Ya, jadi sama dengan tadi, ini nanti akan bergerak ke sana. Berapa percepatan bidang miring terhadap lantai. Asumsikan M2 bergerak turun, ini akan bergerak turun, dan kalau ini turun tentu ini akan naik, sementara ini akan geser. Ya, dan dianggap balok M1 selalu kontak dengan bidang miring, tidak pernah lepas, dan tali selalu tegang. Artinya kalau talinya sama, tegangannya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, pertama Anda sudah tahu karena talinya tegang seperti tadi, ini tegangan tali akan ke sana. Ya, ini tegangan tali di sini. Ini tegangan talinya ke sana. Ini tegangan talinya ke sana. Ini tegangan talinya ke sana, dan ini tegangan talinya ke sana. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan katrol 1 itu sama dengan bidang miring. Jadi katrol 1 sama dengan bidang miring. Ya. Dipercepat. Jadi ini kerangka acuan dipercepat ini. Tapi K2 tetap tidak berubah. Perhatikan beda dengan soal tadi. Ini K2 tetap. Ya, K2 ini sama dengan tanah. Karena dia dipatok di sini, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak dia. Kalau katrol ini kan dia bisa bergerak. Gitu. Ikutin bidang. Nah, itu yang penting. Oke. Jadi sekarang kita seperti tadi, kita tinjau dulu M2 ini. Ya, tinjau dulu M2. Kita tinjau dulu M2 ya. Jadi harus tahu itu M2 itu bergerak terhadap kerangka acuan dipercepat atau kerangka acuan diam. Ya, itu yang penting. Jadi tinjau M2. Ya, ini dipercepat terhadap K1. Nah, tapi K1 ini sama dengan tanah. Ya, sehingga kerangka acuannya adalah kerangka acuan inersial. Tidak ada gaya fiktif. Ya, Anda sudah melihat tidak ada gaya fiktif. Nah, sekarang kita gambar aja gayanya. Dan dia hanya bergerak turun ya. Dia hanya bergerak turun. Percepatannya ya kita bikin aja A2. A2 bukan A2M, A2 terhadap tanah. Ya, jadi A2 ini A2 terhadap tanah. Oke, pertama gaya berat. Kan begitu. M2G. Gaya normal nggak ada karena di udara. Gesekan udara diabaikan, tegangan tali. Sana.
Kemudian ada garis bawah positif, ini negatif. Jadi kalau kita pakai sigma F ke bawah ya, pokoknya ke bawah. Itu ini adalah M2, benda 2 bergerak terhadap tanah. Sehingga nanti akan sama dengan massa 2 kali percepatan 2 terhadap tanah. Kan gitu. Dan tidak ada G fiktif. Jadi plus M2G dikurangi T sama dengan M2 kali A2. Persamaan 1. Kalau Anda lihat variabelnya adalah T dan A2. Ya, 2 variabel. Tidak bisa selesai. Oke. Selesai M2. Sekarang kita ke ini. M1. Anda perhatikan M1 ini ada aksi reaksi ya dengan bidang. Dia menekan bidang. Nah, ini nanti akan bekerja di bidang ya. Itu akan bekerja di bidang. Kita sebut aja N. Dan reaksinya nanti ini akan kerja di M1. Ya, ini aksi reaksi. Nah, itu gaya korvalnya. Oke. Kita sekarang tinjau M2 tinjau M2 M1 ya, M1 ini. Ini M1 ini. M1 dipercepat terhadap apa? Dipercepat terhadap bidang miring. Ya, dipercepat terhadap bidang miring dia. Ya, dia ada di bidang miring. Jadi dipercepat terhadap bidang miring. Bidang miring ini adalah kerangka acuan non inersial. Karena bidang miring itu bergerak terhadap tanah, sehingga di sini nanti akan muncul gaya fiktif. Ya, ini yang sering dilupakan ini. Ya, gaya fiktifnya nggak digambar, sehingga salah. Dipercepat terhadap bidang miring. Ya. Jadi percepatannya kita sebut A1 terhadap M. Nah, A1 terhadap M. Arahnya ke atas. Jadi kalau kita gambar begini. Nah, ini benda ini. Nah, percepatannya ke sana. A1M. Maka arah normalnya yang ini. Ya kan? Ya, kita gambar gayanya satu. Yang jelas ini gaya normal sudah nih, ya. Sudah kita gambar ke sana. Ya, satu ya, gaya tegangan tali juga ada sudah digambar ya di sana. Tegangan tali juga sudah digambar. Ya, tegangan tali ini bekerja pada M1. Oke, gaya berat. M1G. Nah, nanti kita kan sumbunya sumbu ini dan sumbu ini. Arah ke sana plus kan. Nah, ini miring, berarti kita harus uraikan kan. Nah, ini sudutnya theta kan. Maka ini miring. Nah, begini. Tadi sudah ini ya. Kalau ini theta, ini 90 kurang theta. Tetanya di sini kan. Ya, theta 90 kurang theta, tetanya di situ, sehingga yang sini itu sin, yang sini cos. Ini cos ini. Ya. M1G cos theta. Oke, yang satu lagi di sini. Ya, M1G sin theta. Oke. M1G sudah gaya normal, sudah tegangan tali, sudah gaya fiktif. Nah, ini ada gaya fiktif kan? Dia bergerak ke kanan, maka gaya fiktifnya akan ke kiri. Ya toh? Gaya fiktif di satu itu ke kiri. Tentu akan sama dengan massa 1 kali percepatan kerangka acuan. Ya, percepatan kerangka acuan, AM. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita gambar, dia akan begini. Digedein aja lah. Ya, ini FF1. Sekali lagi, ini tidak terletak pada sumbu kita, sehingga harus diuraikan. Ya, kita gini, gambar gini aja. Nah, ini dia harus diuraikan ke sana. Set, dan dia harus diuraikan ke sana. Nah, begini. Dan Anda sudah tahu kalau ini theta, ya, ini theta. Sehingga ini ada di depan sin, jadi ini sin ini. Yang ini sin. Ini adalah FF1 sin theta. Otomatis yang ini cos. FF1 cos theta. Nah, selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita tinjau dua kan? Dua gaya. Yang pertama adalah sigma F vertikal apa horizontal, terserah Anda ya.
Oke, kita tinjau arah ke atas dulu ya. Jadi sigma F benda 1 terhadap M, ya benda 1 terhadap M, gayanya sejajar. Itu akan sama dengan M1 kali A1M. Gitu ya. Ini ke kanan plus, jadi plus T. Terus ini min FF1 cos theta. Ini min M1G sin theta. Akan sama dengan M1 A1M. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, variabel T sudah, tapi nambah lagi ya. Nambah lagi ada FF1 masukkan dulu lah. T dikurangi FF1 masukkan ya. M1AM. Ini. M1AM cos theta min M1G sin theta sama dengan M1A1M. Ini persamaan yang kedua, ya bukan ini. Oke, jadi kalau kita lihat T sudah, AM belum, A1M belum. Jadi nambah lagi dua variabel ya. Jadi tadinya TA2, sekarang nambah lagi AM A1M. Nah, untuk menunjukkan kepada Anda bahwa tidak bisa selesai. Kemudian yang berikutnya, dia tidak lompat-lompat ya. Ketika dia bergerak di bidang miring ini, dia tidak lompat-lompat. Ya. Jadi terjadi keseimbangan di sumbu Y. Ya, jadi sigma F1M pada arah tegak lurus, ya arah ke sana itu positif, itu sama dengan 0. Ya, karena dia tidak lompat-lompat. Ya, jadi M1 tidak lompat-lompat terhadap bidang miring. Ya. Oke. Plus N plus FF1 sin theta min M1G cos theta sama dengan 0. Oke, kita masukkan FF1, M1AM ini, M1AM sin theta min M1G cos theta sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang ketiga. Kita lihat variabelnya. Nambah lagi ada N. Ya kan? Ada lagi N. AM sudah. Oke, nambah lagi. Jadi TA2 AM A1M. Nambah lagi N. Jadi 5 variabel. Ya, sistem kita tinggal satu lagi. Ya, meninjau bidang miring sekarang. Nah, sekarang tinjau bidang miring kan. Tinjau bidang miring M. Bergerak terhadap tanah, ya bergerak terhadap lantai di sini ya, bergerak terhadap lantai. Kerangka acuan inersial. Jadi tidak ada gaya fiktif. Tidak ada gaya fiktif. Persis seperti soal sebelumnya ya. Oke. Kita gambar sekarang. Tidak ada gaya fiktif. Ya, cuma hati-hati. Tadi di sini sudah ada gaya normal ini. Reaksi dari sini tadi kita lupa. Kemudian ingat, K1 ini adalah bagian dari bidang miring. Sehingga ini harus kita gambarkan. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya. Di sini katrol, bagian dari bidang miring. Karena dia nempel. Masanya diabaikan. Di sini ada T ke sini. Ya. Kemudian ini T ke sana. Dan perhatikan, bidang miring ini hanya bergerak horizontal. Sehingga gaya vertikal tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Jadi nanti kalau Anda lihat, T ini diuraikan kan. Yang punya guna cuma ini, TX. Ya, yang TY ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau ini sudutnya theta, ini theta. Sehingga jelas TX itu adalah alas, T cos theta. Nah ini yang ada gunanya. T nggak ada gunanya. T jelas ada gunanya.
gitu, arah ke sana plus itu. Kemudian di sini tadi ada gaya normal ini, ya, didorong oleh M1 ke sana. Ya, seperti tadi N1 ini diuraikan. Nah, yang punya gawe cuman ini N1X ini, ya, N1Y nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Jadi N1X sama dengan, kalau Anda lihat ini theta. Berarti ini 90 kurang theta. Tetanya di sini. Ini sudut di depan. Jadi N1 sin theta. Ya, jadi itu. Ya, jadi gaya berat. Kalau Anda mau gambar boleh gaya berat, tidak ada gunanya. Karena arahnya vertikal. Di sini ada gaya normal oleh lantai. Nggak ada gunanya juga karena gayanya vertikal. Oke? Jadi gaya menyebabkan dia bergerak ke kanan terhadap lantai hanyalah N1X positif, T positif, dan TX negatif. 3 gaya ya. Oke, jadi sigma F horizontal untuk M terhadap tanah. Itu akan sama dengan massa M kali percepatan M terhadap tanah. Arah ke kanan plus. Ya, ini N1X plus N1X. Ya, gaya fiktif nggak ada, gaya fiktif. Karena ini kerangka acuan inersial. N1X, kemudian ini, min TX, kemudian ini plus T. Plus T sama dengan M kali AM. Nah, kita masukkan sekarang N1X adalah N1 sin theta. TX adalah T cos theta. Ditambah T sama dengan M AM. Persamaan yang ke berapa ini? Keempat ya. Nambah nggak variabelnya? T, A2, AM, A1M, N. Nambah nggak variabelnya? T sudah. Ini N1X ini mana? Nggak pakai N. Oh, nggak pakai, bukan N1 ya. Bukan N1N ya. Kita kasih notasi baru jadinya. Jadi lihat di gambar tadi. N, sorry, ini N ini. Nggak pakai 1. N. Ya, kita nggak bikin 1, ini gaya normal cuma 1. N. Pantas kok variabelnya jadi nambah. Nah. Jadi tetap ya, N sudah, T sudah, AM juga sudah. Tetap 5 variabel. Nah, persamaan kita cuma 4. Nggak selesai kan? Ya, seperti tadi, kurang 1 persamaannya pasti dari hubungan percepatan. Kurang 1 persamaan pasti hubungan percepatan. Ya, berkaitan tali dan katrol. Ya toh? Berkaitan tali dan katrol. Dan ketentuan kita selalu panjang tali itu tetap. Ya, panjang tali tetap. Panjang tali mula-mula sebelum dia bergerak sama panjang tali sesaat setelah T yang kita tinjau untuk mendapat hubungan percepatan. Oke, kita lihat ya hubungan percepatannya. Ini mula-mula ya, posisi mula-mula. Ya. Ini katrol K1. K1 ini sama dengan M. Jadi M1 ini bergerak terhadap M. Ya, semula dia begini. Nah, ini kita sebut aja L1. Gitu. Kemudian ini, itu nanti ini akan pindah. Suatu waktu kan setelah selang waktu T, ini kan bergerak ke sini. Dia akan pindah begini. Ya kan? Begini. Nah. Di sini katrolnya. Jadi ini akan pindah. Ini adalah M, perpindahan M ini. Jadi ini adalah perpindahan dari M. Ya, terhadap tanah ya. Perpindahan M terhadap tanah, XM. Ya. Nah, ini nanti, ini tadi di sini kan. Kalau kita tarik begini ya, ini di sini tadi. Nah, nanti dia akan naik kan? Kan ini kalau turun ini pasti naik kan? Nah, ini naik. Maka dia akan ada perpindahan. Perpindahan dari 1. Tapi 1 ini berpindah bukan terhadap tanah, tapi terhadap M.
Ya, 1 itu berpindah terhadap ini, M. Jadi ini perpindahan X1 terhadap M. Gitu. Ya, nah. Sehingga nanti sekarang ini yang kita sebut L1 aksen. Gitu. Tadinya L1-nya di sini sampai katrol, sekarang tinggal segini. Oke. Kemudian ini taruhlah kita sebut L2. Ya. Ini ada M2, jangan L2, L aja lah. Ini M2 kan ya? Kalau kita sebut L2 dikirain nanti. LM aja. Nah, karena dia diikatkan dengan M kan, bergerak ke sana. Ini LM. Nah, setelah waktu T dia LM-nya udah bergeser kan, M-nya udah bergeser ke merah. Jadi sekarang sisa LM absen. Nah, ini tidak bergerak. Nah, ini turun. Ini turun terhadap apa? Terhadap tanah. Ya, dia turun terhadap katrol 2. Katrol 2 ini sama dengan tanah. Jadi dia turun. Tadinya dia di sini kan? Nah, tadinya L2 itu ini. Sekarang L2 aksen itu ini. Setelah beberapa saat L2 aksen ini. Nah, ini adalah pergeserannya. Ini adalah X2 terhadap tanah. Ya, terhadap tanah nggak ditulis X2 saja. Kan gitu. Nah, sekarang panjang tali tetap kan? Panjang tali kan L1 tambah ya L1 tambah LM gitu. L1 tambah LM tambah L2. Mula-mula begitu kan ya? Sekarang menjadi L1 aksen ditambah LM aksen ditambah L2 aksen. Nah, dari sini kita bisa dapat hubungan percepatannya. Ini tetap L1 aksen itu apa? Sama dengan L1 kurang ini kan? L1 dikurangi X1M. Perpindahannya. Perpindahan benda 1 terhadap M. LM aksen ini. Itu adalah LM semula dikurangi XM. Perpindahan dari M. Gitu. Kemudian L2 aksen. Nambah. Tadinya L2 segini, sekarang nambah. Jadi L2 tambah X2. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat, di sini L1 habis. LM habis. L2 juga habis. Sini sisa 0. Jadi 0 sama dengan min X1M min XM tambah X2. Jadi dari sini kita dapat hubungan perpindahan dulu ya. Hubungan perpindahan. X2 sama dengan X1M tambah XM. Ini hubungan perpindahan. Tapi kalau Anda turunkan 2 kali, karena ini fungsi waktu semua. Kalau Anda turunkan 2 kali, Anda akan dapat hubungan A2 sama dengan A1M tambah AM. Inilah persamaan yang kelima yang Anda cari. Ya, itulah persamaan kelima yang Anda cari. Jadi sekarang udah jelas persamaannya sudah 5. Dengan demikian secara fisika sudah selesai. Silakan Anda kerjakan dalam variabel. Kalau Anda sulit, ya lebih baik Anda karang kayak tadi. Tetanya anggap aja 37. Kemudian nanti M-nya anggap 4M misalnya. M1-nya 5M, ininya berapa M. Nanti akan ketemu dalam gravitasi. Seperti tadi ya. Kalau Anda malas dengan huruf. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Kalau Anda merasa ada apa yang kami jelaskan ini membantu, silakan di-subscribe, like, komen. Supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Agar Anda bisa memahami fisika dengan baik. Baik bagi siswa maupun bagi guru. Sebagai bahan bantuan untuk mengajar. Sehingga Bapak Guru bisa mengajar dengan mantap. Dan mudah-mudahan juga bisa memberi saran yang baik kepada kami. Untuk memperbaiki tulisan kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda, belajar keras. Saya yakin Anda pasti sukses.
bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.